Halo guys, balik lagi sama gue Regom aka Soking. Ya, it's been a long time. Kayak udah hampir 1 bulan gue gak bikin video. Dan I really excited karena gue balik lagi akhirnya bisa produktif lagi. Jadi di video ini gue bakal nge-recap apa yang telah terjadi dari drama yang kemarin ya. Gue gak tahu nih bisa dibilang drama atau bukan, tapi gue menganggap ini sebagai man thing saja. Jadi emang ya laki-laki emang kayak gini gitu. Ya udah, emang lo nggak suka ribut berantem akhirnya ya. Cuma bedanya kalau misalnya dari posisi yang kita berdua lakuin adalah kita sama influencer mungkin. Jadi ya mungkin jadi terlihat lebih wah gitu. Mungkin kalau kita bukan siapa-siapa ya nggak mungkin ada gitu. So anyway, gue mau cerita sedikit. Jadi sebelumnya emang this shit happen mungkin karena emang salah gue, dan gue udah minta maaf sama Medal, begitu pula sama Winson juga. Setelah fight kayak ya harusnya ini nggak bakal terjadi kalau emang posisinya gue nggak mabok dan gue nggak mukul dia duluan pada saat itu. Ya emang gue mukul dia duluan, dan emang posisinya waktu itu di klub. Jadi emang waktu itu ya mungkin karena efek alkohol, lagi salty aja, lagi banyak pikiran aja. Tiba-tiba ya emang gue ngajak dia keluar, emang gue cukup maksa, dan gue emang ada nonjok dia duluan tapi nggak dari belakang. Mungkin dia berpikir kalau dari belakang, tapi banyak saksi di sana dan emang gue nonjok. Tapi mau nonjok dari depan dari belakang pun emang gue salah. Jadi emang gue akuin gue salah, dan gue udah minta maaf at the beginning. Gue juga udah minta maaf sama dia lah DM. Tapi karena gue melakukan kesalahan dan dia tantang gue, ya udah akhirnya gue setujuin aja gitu. Gue berpikir kalau misalnya cowok biasa kalau misalnya habis berantem habis itu udah, mungkin beda sama cewek. Kalau cewek lebih ke cold war ya, jadi diem-dieman gitu. Kalau cowok ya udah yang ngomong tuh tinjunya gitu. Terus jadi itu kejadiannya itu tanggal berapa ya? Tanggal 10 nggak salah, tanggal 10 pagi. Terus tanggal 10 paginya jam 9 gue harus ke Bali, baru ditantang dan gue setujuin. 5 hari setelahnya gue pulang dari Bali, baru gue ada spare waktu sekitar seminggu lebih, hampir 2 minggu untuk preparation. Dan jujur aja gue tetap menanggapi hal ini dengan serius. Guanya mungkin emang males dan gue emang gak praktis juga. Gue ada praktis, mungkin praktis yang benar-benar intens cuma sekitar 3 hari gitu, cuma untuk warming up aja biar muscle memory gue ada lagi gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini gue harus ngapain. Jadi basic bela diri gue itu sebenarnya awalnya itu yang gue pelajarin adalah Muay Thai. Terus abis itu gue juga belajar Krav Maga. Jadi kalau emang Krav Maga itu emang lebih ke arah self defense ya. Kalau misalnya dari ancaman, jadi sebenarnya ini bukan bela diri yang bisa dibilang kompetitif juga, karena emang gak dibolehin, karena ini nyerang semua titik vital. Makanya emang pas kemarin itu kalau misalnya gue sampai gigit, sampai ngincer kontol, terus sama mau colok mata dan segala macam, itu hal yang biasa dan emang itu hal yang diwajarkan di Krav Maga gitu. Dan sebelumnya juga emang gue udah bilang sama dia dan kita sama-sama agree ya, tapi mau gimana lagi ya, emang dia cukup kuat di ground karena emang basicnya juga emang BJJ, dan gue akuin kekalahan gue akuin kalau dia menang pada saat itu, dan that's it. Jadi di sini gue lebih mau cerita aja, dan gue mau terima kasih sama soppers gue. I really appreciate buat kalian yang dukung gue, tapi gue nggak pernah bilang sama soppers gue kalau misalnya gue salah, lu mentoleransi kesalahan gue dan membenarkan apa yang kesalahan gue gitu. Dan lu dukung gue untuk fight ini, gue seneng. Tapi kalau dukung gue untuk melakukan hal yang salah seperti kayak mewajarkan gue nonjok duluan atau yang di luar dari itu, jangan sih. Tapi gue seneng banget karena soppers gue masih percaya sama gue, masih tetap dukung gue dan support gue selama ini ya. Dan I really respect that. Sampai ada yang datang ke sana, sekitar mungkin 70 orang soppers yang datang. Mereka semua ada di samping gue. Mereka ada pada saat gue kalah, dan gue bangga banget karena ternyata masih banyak orang yang sayang sama gue. Sorry gue ngecewain kalian, mungkin emang guanya selemah itu, tapi at least Soking kalian ini terima tantangan itu, datang ke sana as a man, mengakui kekalahan as a man. Dan gue juga mau terima kasih sama Romedal yang udah sediain tempat, yang udah sampai sediain dokter dan tempat khusus untuk tim gue, untuk kita preparation di sana. He really a good guy. Dan juga gue terima kasih buat semua staff, buat semua karyawan, buat semua satpam yang jaga, teman-temannya Winsonnya sendiri, terus ada teman-teman gue, kerabat, keluarga, semua yang datang yang tetap selalu dukung gue. Terima kasih semuanya. Sekarang gue ngomongin untuk mungkin goals gue ke depannya ya. Jadi sedikit cerita aja, gue senang banget sama fight kemarin karena dari fight itu akhirnya gue bisa dapetin kepercayaan diri gue kembali. Bukan dalam arti engagement, tapi lebih ke pembuktian diri kalau selama 2020 gue keluar dari penjara dan sampai 2021 akhir gue jarang ngomong, gue jarang speak up,
gue lebih ke arah diem. Tapi ketika gue terima tantangan itu, gue yakin kalau misalnya gue balik ke Eric Colim yang seharusnya gitu. Eric Colim yang seharusnya itu begini gitu. Apapun dia lawan, apapun gak ada yang dia takutin gitu. Itu yang jadi kebanggaan buat diri gue sendiri, karena gue ngerasa akhirnya self esteem gue balik, rasa percaya diri gue balik. Bukan karena fightnya, bukan karena apa, tapi Eric Colim yang berani ngambil resiko dan tindakan. Gue ngerasa diri gue spesial menurut gue sendiri. Yang gue bangga sama diri gue karena gue gak cuma bacot doang, else gue berani. Yang penting berani dulu. Resiko tanggung, resiko hadapin. Udah gitu aja. Oke, thank you buat semua solvers yang nonton. Enjoy the recap video. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Gue Eric Colim aka Soap King. Stay peace, love, and solid. Excellent forever, bro. And see you guys in the next video. I'm just good at caring too much. Jadi sebelum video ini rilis, lo tahu kan siapa yang masang banner itu? Is it too much to ask that you be all mine? Ya baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di lokasi kejadian yang akan menjadikan sejarah, akan mengubah sejarah peradaban manusia. Too much. Udah siap kalah kan? Alah, lose is not an option, bro. Manja. Win, 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 win. Sipping on lean, 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 lean. Sucking me clean, 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 clean. Lo kata lo jam 8 lo anjing. Sorry banget. Tadi gue ke rumah cewek gue ngambek sama. Jam 8 kan jam 1 bangsa. Di sini sudah ada Doni Game orang. Anjing lo lama banget Don. Kembali lagi dengan si Cupu di sini. Kita lihat Cupu sekali dia, bentar lagi dia akan masuk ICU. Kita lihat. Wih, anjing. Ketemu lu di gue. Oh, Iya. Tahu kan? Enggak. Kalau di RW deket RT nggak? Yang diinfoin ke gue adalah pertama nggak boleh pukul tubuh bagian belakang, terus nggak boleh colok mata, nggak boleh gigit, nggak boleh tendang anu. Kalau berantem dulu atau lu ngomong. Lu agree. Gue agree, tapi dari raw medalnya mau boleh gak? Soalnya kan tempat dia kan. Takutnya ntar dia Semua combo gua Rex sana lo. ya, bebas gimana raw medal. Ya itu lu berdua diskusin lagi sama Roma aja. Oke. Kalau gue agree aja sih. Ya lebih baik untuk confirm ulang sebelum kita fight, lu boleh confirm lagi gimana. Halo, jadi raw ini medal dari yang kita. kemarin yang kita ngomongin masalah rules kan, yang gua sama Wes kita udah agree kan buat pakai, gua nggak boleh hit yang bagian belakang tubuh, tapi ya sisanya kita masih legal aja. Gua yang request sih, tapi Wes terima. Jadi gimana dari lu? Kalau dari gue sih sebenarnya kalau bisa sih jangan kemaluan, jangan colok mata. Kalau headbutt gitu-gitu ilegal nih masih nggak apa-apa sih. Cuma tulang belakang, kemaluan sama mata yang rawan sih. Oke. Kayaknya kalau mata sih gua enggak sih. Kalau salah nih, kalau hidung, kuping, gigit kuping. Jangan gigit kalau menurut gue. Kalau dari gue sih dari venue gue jaga-jaga aja sih. Lebih ke situnya sih. Jadi maksudnya lu orang pulang tuh masih selamat istilahnya gitu. Ya udah deh. Ntar gua coba omongin lagi deh. Sorry kok, soalnya gua masih belum tahu rules-rulesnya MMA. Jujur ngomong aja. Iya nggak apa-apa. Makanya kan ada Vantin ntar di situ. Terus paling gue intinya di situ ada tulisan kan tidak, bahwa itu tidak menjadi tanggung jawab pemilik tempat kan di suratnya. Aduh, kita pakai video kali kok. Jadi kita maksudnya agreementnya by video. Jadi ntar pas ada lu aja juga sekalian, biar lu jadi saksi juga. Oh ya udah, bentar lagi gue ke situ. Aman kayak gitu? Aman. Bentar lagi gue Oke, ke situ. gue Randall mewakili Sport Packers Legacy venue. Ini Eric Colim. Ya, fighter yang akan tanding. Jadi gue cuma pengen ngejelasin di video ini. Jadi kita perjanjiannya adalah bukan perjanjian tapi aturan ya yang menjadi perjanjian. Kita pengen meminimalisir resiko. Jadi rulesnya kita buat semi MMA dalam arti nggak boleh pukul kemaluan. Kalau pukul kemaluan otomatis berarti akan diberhentikan dulu sebentar, dikasih waktu untuk recovery. Tidak boleh colok mata. Kalau colok mata juga akan dikasih waktu untuk istirahat bagi yang tercolok matanya karena dianggap dia nggak bisa ngelihat nanti. Jadi pertarungan berjalannya jadi nggak imbang. Tidak boleh memukul bagian kepala bagian belakang dan tulang belakang. Jadi dari atas sini sampai sini lurusan tengah tidak boleh dipukul. Kalau misalnya samping boleh, depan boleh. Headbutt kita perbolehkan karena basically mereka mainnya akan semi jalanan. Tapi kalau misalnya wasit memutuskan untuk diberhentikan terlebih dahulu karena tim dokter harus memeriksa, maka fighter juga harus menerima. Pihak penyelenggara kita venue tidak menanggung resiko apapun, betul ya kok ya? Iya. Erik. Jadi Udah kita kesepakatan hanya bersama. kesepakatan bersama antara pihak saya dan pihak Winston.
Jadi antara mereka fighter berdua, kita cuma menyediakan tempat, kita tidak ikut bertanggung jawab terhadap apapun bila nantinya ada resiko di belakangnya. Video ini berlaku sama kuatnya seperti sebuah surat perjanjian dengan materai 10.000. Setuju ya? Setuju. Berarti kita salaman bahwa Salaman. ya pertandingannya akan berjalannya seperti itu dengan rules yang kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Gila, sepatu Air Max beli di Shopee ya, Don. Mama lu Shopee anjing, gue beli mama lu di Shopee. Sekarang kita cek dulu ya. Terakhir latihan kapan tuh? Kemarin. Sudah berapa lama latihannya? Baru seminggu. Tanding kau bayar, tanding kau cari cuan. Serius gak sih? Jangan pura-pura jago. Sekali pukul, yeah I'm too cool. What you do, call your homies. Do I sucker punch? Don't fuck me, Neil. Fuck you. Gue udah 100% menang sih. Jadi nggak usah worry. Oke. Jadi Iya, berdoa dulu lah. Gue mimpin doa. agamanya Berdoa menurut kepercayaan masing-masing aja. Ayo, semua masuk Kristen ya. Berdoa mulai. Amin. I'm doubting myself again. I can't even seem to catch my breath while uncertainty fills my head. Seperti di brief, nice. Kalian udah tahu. Timekeeper lagi. 1, 2, push. Terus, weh. Pukul. Win by submission in Wilson. Erik tetap menang. Keep strong. Win Erik. Win Erik. Keren bang. Gua ngerasa seneng banget sih. Maksudnya kayak ada stopper di samping gua. Sorry kalau misalnya gua belakangan kurang produktif. Gua Santai. Santai bang. Santai. Lagi tadi Anda datang jauh-jauh. Sorry. I really appreciate it. Maafin gua. Jangan Perfect Stronger. Satu kata dua kata tuh untuk hari ini. Kurang.
Mission Kontol. Ditantang gue. Tantang main catur. Kenapa alasannya lo minta rematch lagi? Mahal tiketnya. Cuma 30 tik 500.000. Ya. Terus masa nggak ada round 2, round 3? Katanya tadi ada round 3. Sampai round 3, Robin. Goblok sih main catur mulu. Ya. Menang atau kalah, tetap aja peace, love, and solid, X-Clan forever. Gelap cok, mau kalau nggak kelihatan. Dua kata. Eriko. Yang udah. Ya namanya juga hidup. Nah, baru gue ngomong.